Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Multimedia dengan judul Penerapan Sistem Multimedia dalam Pembuatan Video Digital Menggunakan Aplikasi Filmora. Presentasi ini membahas bagaimana konsep sistem multimedia dapat diterapkan secara nyata dalam pembuatan video digital menggunakan sebuah aplikasi editing. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nabilah Naswasyarani dengan NIM 172306664 beserta rekan-rekan saya. Nama saya Satria Noval dengan NIM 172308344. Dan saya Antonius Ariel dengan NIM 172304114. Oke, dengan saya Ulung Hardian dengan NIM 17231100. Dengan saya Yosua Mikael Pando dengan NIM 172300753. Selanjutnya, presentasi pertama akan dijelaskan oleh Ulung Hardian. Oke, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan teknologi digital saat ini membuat multimedia semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang. Salah satu bentuk multimedia yang paling sering ditemui adalah video digital karena mampu menyampaikan informasi secara visual dan audio secara bersamaan. Video digital tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang mampu mengelola berbagai elemen multimedia secara terpadu. Salah satunya adalah Filmora. Oke. Oke. Untuk tujuan di sini ada memahami konsep dari sistem multimedia, menjelaskan elemen-elemen dalam sistem multimedia, membuat video digital menggunakan Filmora sebagai media pengolahan. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sistem multimedia, kita pada slide sistem multimedia. Sistem multimedia merupakan sistem yang eh, diintegrasikan berbagai jenis media seperti teks, audio, gambar, ataupun video ke dalam suatu kesatuan. Setiap elemen media memiliki fungsinya masing-masing. Dalam penyampaian informasi, dengan adanya integrasi ini, informasi dapat disampaikan dengan lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami untuk berbagai kalangan. Selanjutnya, video digital. Video digital merupakan salah satu hasil dari penerapan sistem multimedia di dalam video digital. Terdapat integrasi berbagai elemen media yang disusun secara terstruktur dengan penggabungan visual dan audio. Video digital juga mampu menyampaikan informasi secara lebih jelas efektif dibandingkan media tunggal. Selanjutnya akan diserahkan ke Antonius Ariel. Aplikasi Filmora. Filmora merupakan aplikasi video editing yang memiliki antarmuka sederhana sehingga mudah digunakan khususnya bagi para pemula. Aplikasi ini mendukung pengolahan berbagai elemen multimedia seperti video, audio, teks, dan efek visual sehingga sesuai untuk menerapkan konsep sistem multimedia. Fitur utama Filmora. Di sini ada 5. Yang pertama, media untuk mengelola file multimedia, timeline sebagai area pengeditan video, text eh, text and titles untuk menambahkan teks, audio untuk background dan suara, effects dan transition untuk visual. Selanjutnya ada proses pembuatan video digital
yang dimana kita harus mengumpulkan dan import media, terus penyusun video pada timeline, selanjutnya proses editing dan pemotongan video, terus penambahan teks dan audio, serta pemberian efek dan transisi. Selanjutnya adalah demo tutorial. Kita akan kita akan demo tutorial dulu di sebelah sini. Nah, di sini adalah aplikasi Filmoranya yang dimana kita bisa mengganti aspek rasionya di atas ini. Ada 9:16 dan 16:9. Karena kita ingin membuat new project, maka kita klik yang new project. Nah, di sini adalah tampilan dari Filmoranya. Di bagian Filmora ini ada yang namanya media, stok media, audio, title, transition, efek, filter, stiker, dan template. Kita akan menjelaskan satu-satu. Yang dimana media ini digunakan untuk kita mengimport atau mengimport video, audio, atau image kita. Contohnya, kita akan import salah satu dari video yang udah kita sediakan di sini. Contohnya kayak misalkan kita ini. Nah, video ini gimana sih cara masukin ke ini? Kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, di sini ada the resolution or frame rate of this media doesn't match to setting of this project. Do you want to change project setting to match this media? Kalau misalkan match to media atau keep project setting. Keep project setting biasanya ini adalah default dari Filmoranya, yang dimana itu 1080 25 fps, sedangkan kita menggunakan yang 60 fps. Karena kita tidak ingin mengurangi fps kita, maka kita akan memilih yang 60 fps. Nah, setelah itu sebenarnya kita juga bisa menggunakan plus di sini. Ini ada plus. Di sini ada tanda plus. Nah, ini akan jadi ituan sendiri gitu. Misalkan nih kayak gini, set. Nah, kita bisa plus terus pencet oke. Nah, itu langsung ditambahkan sendiri gitu. Nah, kita akan jelasin satu-satu dari Filmora ini. Sedangkan stok media, bisa dibilang stok media ini adalah kayak semacam template yang disediakan oleh Filmoranya langsung. Audio ini buat audio, kita bisa memasukkan audio kita sendiri. Kita bisa masukin audio kita sendiri. Atau kita bisa menggunakan audio yang sudah disediakan di Filmoranya langsung. Terus ada sound effect juga di sini kayak boost gitu atau apa. Terus ada title. Title ini berfungsi untuk judul atau misalkan kayak apa ya? Contohnya kayak title subtitle gitu. Kita bisa masukin subtitle juga di sini gitu. Kalau misalkan mau pakai subtitle otomatis. Nah, sedangkan di transition ini adalah kayak zoom, slides, 3D. Nah, ini template juga, tapi buat transisi antara satu video dengan video lainnya. Nah, kita akan kembali lagi ke efek. Nah, efek ini buat efek-efek buat video kita gitu. Ada basic video auto enchant, luma sharp, mosaic, basic 3D, terus ada shake, zoom, 3D, dan masih banyak lagi. Kalian mungkin bisa mencarinya satu persatu. Terus ada filter. Nah, filter ini kayak apa ya lebih tepatnya ya? Filter buat video kita gitu. Terus ada stiker, terus ada templates juga. Nah, ini templates yang benar-benar udah disiapin oleh Filmoranya. Selanjutnya kita
coba tambahkan teks ke dalam Filmora-nya. Gimana cara tambahin teks ke dalam Filmora? Itu caranya cukup sederhana. Yaitu ada yang namanya quick text. Kita bisa quick text langsung di sini. Nah, ini ada quick text. Kita bisa edit teksnya tuh di sini. Ada layer 01, kita bisa misalkan mungkin kita akan masukkan teks baru. Ini teks baru. Nah, ini sudah kita masukkan teks baru. Nah, ntar di videonya akan jadi seperti ini. Nah, ada teks Create barunya server, itu. Terus apa lagi? Nah, itu ada teks barunya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita mau masukkan gambar seperti tadi, kita bisa add to project, yang dimana elemen gambar ini digunakan untuk pendukung visual agar informasi lebih mudah dipahami. Selanjutnya itu ada audio. Nah, audio itu berfungsi kan tadi sebagai musik latar atau narasi suara untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Biasanya kalau misalkan orang mau ngedit video, itu ada yang namanya background musik. Coba deh kita akan tambahkan background musik. Gimana sih cara nambahin background musik? Kita tinggal tambahin aja di sini. Coba saya cari dulu background musiknya. Lupa saya naruh di mana ya? Resource deh. Sound effect. Terus coba kita pakai yang Fluffing Duck. Nah, Fluffing Duck ini audio itu bakal diterapin di bawah sini. Volumenya juga kita bisa naik turunin sesuai kemauan kita. Misalkan kayak suara backgroundnya nggak mau keras-keras nih, ya udah create server, kita terus apa akan lagi? taruh ini di sini. Max player 1 sampai 6. Kita berapa? 3 orang ya? 3 orang ya? Maksimal berapa itu? 6 orang. Oke, banyak juga. Udah tuh. Nah, selanjutnya potong video, yang dimana potong video ini berfungsi untuk kayak kita mau nyari video yang memang bagus gitu daripada yang tidak bagus. Caranya gimana? Kalian pencet dulu videonya. Terus ini ada gambar gunting, yang dimana kita bisa split. Nah, video ini kan merupakan elemen utama dalam sistem multimedia yang menampilkan informasi secara visual dan dinamis. Nah, supaya kita bisa potong, kita akan pencet dulu. Seperti itu. Nah, ini jadi udah kepotong nih videonya. Videonya udah kepotong. Gimana kalau misalkan mau ngilangin video yang sudah kita potong? Tinggal kita pencet di keyboard kita, delete, atau kita bisa gunain delete di sini. Nah, seperti itu. Ini videonya sudah kepotong. Max player 1 sampai 6. Daripada yang tadi. Nah, animasi dan transisi itu kan membuat perpindahan antar elemen menjadi lebih halus dan menarik. Contohnya seperti ini. Misalkan kayak kita potong ini. Kan kalau misalkan kita coba deh kita potong dari sini ke sini deh. Dari sini kita delete. Nah, pastikan dari sini ke sini itu ada kayak ada jamnya ya. Nah, supaya bagus kita pakaiin transition. Ini harus premium. Coba kita pakai yang ini deh, fast zoom. Sampai 6. Nah, jadi kelihatannya agak lebih halus daripada kita menggunakan yang tadi itu. Selanjutnya adalah timeline editing dan preview hasil akhir. Dalam sistem multimedia terdapat proses input, proses, dan output. Nah, input ini merupakan video, gambar, audio, dan teks. Proses dilakukan melalui editing di Filmora. Nah, output ini berupa video yang siap ditampilkan atau dipublikasi. Nah, gimana sih cara nge-import atau gimana cara nge-export video yang sudah kita editing di Filmora? Caranya cukup gampang. Misalkan kayak kita mau edit ini dulu. Misalkan
Ini kan agak sejam ya. Kalau sejam itu kan editingnya prosesnya agak lama. Tergantung prosesor kita. Kita akan gini dulu. Ini kita hapus. Dan ini juga kita hapus. Nah, kalau misalkan sudah kita hapus kayak gini. Kita preview dulu. Previewnya gimana? Kita bisa ngeliat langsung di sini. Atau misalkan kita bisa ngeliat langsung di bagian quick preview mode. Max Player 1 sampai 6. Nah, ini kita bisa lihat langsung gitu. Di sini. Di sini juga bisa sih sebenarnya. Selanjutnya, karena kita ingin mengekspor videonya, kita tinggal klik di atas ini. Ekspor. Ekspor video. Nah, kita tulis title-nya apa? Misalkan kita ingin judul videonya atau misalkan nama file videonya itu nah, kita mau nge-save di mana? Kalau misalkan kalian mempunyai penyimpanan yang cukup, mungkin kalian bisa di default saja yang dimana di say user data roaming Wondershare Wonderfilm. Karena saya sudah tidak memiliki penyimpanan yang cukup di bagian situ, maka saya akan menempatkan ini di bagian local disk F. Nah, ini formatnya bisa kita ubah. Mau MP4, MV, WMV, AVI, MOV, F4V, atau lain sebagainya. Atau resolusinya misalkan mau kita turunin, atau misalkan kualitinya mau apa, low, medium, atau high. Encodernya juga bisa kita ubah. Misalkan karena kita menggunakan GPU acceleration, makanya ini akan terasa lebih cepat gitu. Kalau misalkan kalian punya GPU, maka coba aja pakai GPU acceleration. Nah, terus kita tinggal mencet ini, export. Sebenarnya di sini ada size-nya. Size-nya ini 40,4 MB. Nah, ini estimated duration-nya itu 14 detik. Coba kita ekspor dulu. Nah, karena di Filmora itu adalah berbayar, jadi setiap kita ekspor video dari Filmora, kalau misalkan kalian mau beli Filmoranya, kalian tidak akan mendapatkan watermark, terus high resolution pastinya, terus ada speech to text, ada text to speech, ada smart short clips, AI portrait cutout, dan lain-lain sebagainya. Karena kita tidak membeli, maka kita akan export with watermark. Jadi setiap videonya pasti ada watermarknya. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal lihat aja di folder kita. Gimana cara lihatnya? Tinggal pencet aja. Di sini ada folder dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada video editing Roblox. Coba kita lihat. Max Player 1 sampai 6. Maksimal berapa itu? 6 orang. Oke, banyak juga. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke presentasinya. Saya serahkan ke Nabila. Kesimpulannya, berdasarkan dengan apa yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa Filmora mampu menerapkan konsep sistem multimedia dengan baik melalui integrasi berbagai elemen media dalam pembuatan video digital. Selain itu, aplikasi ini juga mudah digunakan sehingga cocok untuk mendukung pembelajaran multimedia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan sistem multimedia dalam pembuatan video digital menggunakan aplikasi Filmora.
Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan konsep sistem multimedia secara praktis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.